Yap. Yap. Sip. Kamera action. Kalau yang lain. Astagfirullahaladzim. Fatiha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa ila al-arwahi awliya wa salihin min amrin wa wal hadithin wal Qur'an basir urusan Rabb sahibul hawl Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Saman al-Madini al-Hasani usuli wa faraihim wa yu'idu alaihim min barakati wa sahari al-barik wa hudumi wa karamati wa salamati bid-din wa dunya wal-akhirah ja'alna min hizbihi rizqan hatta wa tawfana ala millatih wa yahshurna li zumrati syaikhillah al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Nah, disini kan ulama saja. Adada ma bi'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'du. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa qala habibuna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'inda dzikri shalih tanzilur rahmah. Yap. Yap. Sip. Kamera action. Kalau yang lain. Astagfirullahaladzim. Fatiha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa ila al-arwahi awliya wa salihin min amrin wa wal hadithin wal Qur'an basir urusan Rabb sahibul hawl Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Saman al-Madini al-Hasani usuli wa faraihim wa yu'idu alaihim min barakati wa sahari al-barik wa hudumi wa karamati wa salamati bid-din wa dunya wal-akhirah ja'alna min hizbihi rizqan hatta wa tawfana ala millatih wa yahshurna li zumrati syaikhillah al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah
وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله. Nah, sini kan pulang sini. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'du. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa qala habibuna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'inda dzikri shalih tanzilur rahmah wa fi riwayati tatanazzalur rahmat. Wa qala al-ulama wa kaifa bidzikri aslahis salihin. Ay kama qala Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul wafiyul karim wa nahnu wa iyyakum ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ulun hormati segenap para tutuha, wabil khusus para tuan guru, para asatid, terlebih sahibul bait, Ayahanda Haji Mawardi, beserta bunda dan keluarga besar. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga diberikan umur panjang serta sehat walafiat, serta diberikan kesehatan zahiran maupun batinan. Dan hadirin hadirat semuanya, jamaah Masjid Baitur Rahim berikut jamaah Yasinan keluarga besar Masjid Baitur Rahim Lambung Mangkurat, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, calon ibu kota Republik Indonesia, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah, dirahmati Allah, senantiasa dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah dari mara bahaya, dan selalu diberikan kesehatan zahiran maupun batinan. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh pada malam hari ini, malam Senayan. Tepatnya kita sama-sama bersilaturahmi diisi dengan pembacaan surah Yasin, berikut tahlil, serta diiringi doa arwah, dan diakhiri dengan tausiah yang pada malam hari ini tausiahnya bermuatan manakib daripada tuan guru kita Fadilatul Syekh As-Sayyid Al-Allamah Ad-Da'i ilallah, Tuan Guru Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Hasani Al-Madani. Mudah-mudahan kita yang mendengar daripada manakib tersebut, meskipun ini hanya cuplikannya saja, hanya beberapa titik saja daripada keagungan dan kemuliaan beliau yang akan kita baca pada malam hari ini. Allah menurunkan rahmat serta barokahnya kepada kita semua.
Dikarenakan seperti tadi ulun sampaikan sabda Nabi, apabila dibacakan manaqib atau sejarah orang-orang yang soleh, terlebih mereka adalah sebagai waliullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka barang tentu rahmat Allah akan diturunkan, baik bagi yang mendengar, begitu juga yang membaca, yang menyampaikan, berikut yang mendengarkan, sama-sama mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun rahmat itu terbagi dua. Ada rahmat yang bersifat zahir, ada rahmat yang bersifat batin, abstrak, tidak terlihat. Adapun rahmat Allah nang zahiri tadi, yang terlihat, nampak sudah di hadapan kita, di muka mata kita, yang mulai daripada minuman, makanan, belum lagi nasi kotaknya, ya, lagi disusun di dalam. Atau mungkin kalau ada nasi kotak, makan berjalan, kada apa makan jalan, kada boleh itu. Itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang zahir. Maka tidak diragukan lagi di mana ada majelis-majelis yang bermuatkan manaqib, baik itu manaqibnya Sayyiduna Muhammad ataupun yang biasa kita baca manaqibnya para tuan-tuan guru, baik itu ya Sayyid Abdul Karim, Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani, maupun kita kenal Syekh Abdul Qadir Jailani, ataupun manaqib siapa saja, meskipun manaqib perguruan kita seorang, seperti manaqib Abang Guru Sekumpul Kiai Haji Zaini Abdullah, kita baca manaqibnya, ya, maka pasti di situ akan diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dua macam tadi, ya, yang zahir dan yang batin, yang kelihatan dan yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu bisa dirasakan di dalam hati kita. Nang biasa pengarasan, penyarikan, ampian itu. Ada lagi penyarikan nyerai. Menggapina penyarikan lawan peninian, karena ada lagi tuh, jadi sayang-sayangan tuh lawan peninian sampai ke rumah kita masing-masing, ya, biasa disambut, ya, dengan apa namanya dengan sambutan yang kada nyaman. Berkat majelis seperti ini, majelis manaqib, ya, insya Allah kita sampai ke rumah itu disambut lawan nini kita atau bini kita seorang dengan senyuman, ya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala lembutkan hatinya, baik dengan bini kita seorang ataupun kakanakan kita atau cucu kita. Berkat biasa kita hadir di majelis itu, Allah akan lembutkan hati mereka. Yufadul aulad wal auladul aulad bi ta'atil ajdad. Tidak sedikit, ya, anak cucu menjadi baik, akhlaknya menjadi baik, kepribadiannya menjadi baik, tutur katanya menjadi baik, disebabkan pakaiannya tadi itu kadul dengan majelis.
Itu di antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ya berlalu begitu saja. Pasti ada singgah rahmat tadi itu, baik dengan bini kita seorang nang besi bini nang sebelumnya banyak ikan ya, selalu bermamai. Kenapa belakangan ini jadi baik ya? Nah itu berkat majlis bisa jadi. Pulang dari majlis dibawakan anggur 1-2 biji ini, nah bawakan gelingging 1-2 biji ini, bawakan wadai ya, karena jadinya enak pemamai ya, jadi senyum. Masya Allah. Bisa jadi juga bini kita seorang menjadi lembut hatinya, nang sebelumnya kadang mengidinakan kita berbini dua. Nah, karena rancak hadir ke majlis taklim ya, wah, langsung mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu kaya. Nah, dia ini masih terlihat gagah, duit banyak, usaha lancar. Coba gini tambah nyanyi saya kong lagi. Ampun biar kada awam mencariakan, biar aku yang mencariakan. Nah itu bisa jadi itu dapat restu dari bini ya, berkat hadir ke majlis taklim tadi. Ujar guru Udin 40-20 tahun aku berusaha aja berdoa. Pada akhirnya dapat juara. Tadi itu rahmat Allah, langsung bersujud dan bersimpul di hadapan Kubi baik ya, menangis ya, mengizinakan silahkan, dan apabila hendak silahkan. Sudah berdosa aku melarang-larang, wah ini silahkan. Tinggal beliaunya aja wali kan ada. Biasa kayak itu bang, sudah diizinkan timbul pulang takutan. Kita wani izinnya sudah dapat, SK-nya dapat, tinggal menjalankannya aja lagi. Wani kan ada. Nah itu pulang. Masya Allah. Giliran sebelum dapat SK, wah pakai saham. Ya, sudah dapat SK-nya ya, apa nih? Lanai. Nah kita ini bisa juga seperti itu, dapat rahmat tadi tuh Pak. Nah terus masuk ke hati bini kita ya, berpuluh tahun hadir ke majlis, dapatnya sudah Tuhan tadi, dapat SK tadi tuh. Nah silakan Jar, sudah Tuhan. Ya, jadi tadi itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yakzifu ala qulubi ibadih. Allah tanamkan di setiap hati hambanya nang pangarasan jadi baik ya, nang kabina koler ke majelis jadi K7 pemajelisan, K7 peyasinan, K7 perkumpulan. Nah, nang sebelumnya boleh ke masjid melaksanakan sembahyang berjamaah karena dapat rahmat Allah tadi itu ya, timbul K7 berjamaah, datang ke Masjid Baitul Rahim meskipun jauh ke sana ke Lampung, tapi karena rahmat Allah tadi itu ya, terpanggil ke sana, datang ke Masjid Baitul Rahim ya. Kayaknya dan sana kita ayah anda nulun di belakang tuh. Ya, kalau hari Minggu coba bayangkan dari mana Lampung jam 9 enggak. Nah sembahyang subuhnya di Masjid As-Salam Meninjau jauh. Nah siapa coba yang menuntun beliau melakukan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayo dia bangkit. Nah ini sudah bangkit, ayo ke sana ke Masjid Meninjau. Nah datangan ke Masjid Meninjau jauh. Tapi karena rahmat Allah kadang mandang jauh lagi, nang jauh itu jadi parah, nang sulit jadi mudah. Sebab kenapa? Rahmat Allah di situ yang berlaku. Ya, macam pian kan jauh-jauh. Oh ya kalau jauh ada yang dari Mandelia, nah, ya
Anda di Sanusi, ya, ada yang dari Lampung, ada yang dari mana-mana datang ke sini, terpanggil. Siapa ini? Rahmat Allah, berkat rahmat Allah. Ya, makanya kalau rancak kita hadir ke majlis ilmu, maka banyak kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap di majlis itu pasti akan diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, luar biasa. Itu dari sisi hikmah. Kemudian dari sisi pelajaran, di mana Tuan Guru As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Hasani Al-Madani radhiyallahu anhu itu, beliau dari semenjak halus sampai hat mursyidnya itu K7 lawan Kuitan, hormat lawan Kuitan. Nah, ini di antara yang menjadikan beliau itu sukses, menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah di masanya. Khalifah, ya, khalifah itu pengganti, ya, penggantinya Rasulullah SAW di kota Madinah di dalam menjalankan misi dakwahnya, dakwah terhadap orang yang datang ke makamnya Rasulullah. Beliau yang memimpinkan ziarahnya, beliau yang mengajarkan etika, akhlak, mengajarkan ilmu. Jadi orang yang ziarah ke makam Rasulullah itu bukan hanya mendapatkan barokah, tapi juga dapat ilmu. Nah, luar biasa. Jadi muridnya itu dapat pahala, iya juga, dapat ilmu, iya juga, dapat rahmat, iya juga, dapat banyak. Ya, karena beliau berdakwah, masya Allah. Beliau K7 benar-benar Kuitan, luar biasa. Maka oleh Allah diangkat menjadi manusia yang mulia. Ya, seperti mana kibar tabi'in, salah satu ya pembesarnya tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Beliau itu amunnya hendak menjadi sahabat sangat dan amat bisa, karena sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau di Yaman, ya, hendak tulak ke Madinah mendatangi Rasulullah SAW. Kuitannya sudah tua, berpikir pulang, kalau aku tinggalkan kan kuitanku. Nah, ada yang gaduh, ya, akhirnya ada jadi sampai Rasulullah SAW wafat. Ada dapat bertatap muka dengan Rasulullah SAW. Tapi di saat Rasulullah SAW menjelang wafatnya itu berwasiat kepada salah satu sahabatnya, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang cari orang yang bernama Uwais Al-Qarni, tandanya kayak ini, minta ya doa terhadapnya. Tuh, sahabat diminta oleh Rasulullah untuk datang ke Uwais Al-Qarni. Kemudian si sahabat tadi itu diperintahkan oleh Rasulullah minta doa dengan Uwais Al-Qarni tadi itu. Oh, berarti kan luar biasa kedudukannya ini. Karena apa? K7 lawan Kuitan tadi. Tinggi pangkatnya. Allahu Akbar, luar biasa. Ya, kibar tabi'in. Ya, sampai datang itu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ya, kepada Uwais Al-Qarni, menyampaikan salamnya Rasulullah. Sampai Rasulullah sampaikan salamku dengan inya. Allahu Akbar, luar biasa. Pokoknya semua orang yang K7 lawan Kuitan pasti mulia hidupnya, pasti mulia hidupnya, asalkan K7 lawan Kuitan. Karena Kuitan itu jannatuk wa naru, kata Rasulullah dengan para sahabatnya. Ya, Kuitan itu adalah jannah wa nar. Kalau kadang menjadi surga, jadi neraka. Artinya kalau kadang menjadi penyebab kamu bahagia, akan menjadi penyebab kamu ini sengsara. Ya, kalau taat bakti lawan Kuitan, senang bahagia. Amunnya sebaliknya sengsara, di dunianya sengsara. Kada usahakin sekelas kita, sekelas sahabat seperti Alqamah itu kan sahabat Nabi. Iya, dalam sejarahnya itu kada pang, artinya berperilaku buruk dengan Kuitan kada.
Hanya di saat beliau lagi sembahyang, kuitan datang, ya, memberi salam, assalamualaikum. Beliau lagi sembahyang, kayak apa anak menjawab? Beliau tuh berpikir kok, aku jawab batal sembahyang kok. Kalau kada dijawab, kada nyaman dengan kuitan. Akhirnya dilanjut sembahyang, kuitan pulang sangkal dalam hatinya. Sangkalnya kuitan tadi itu, padahal si anak itu jujur aja. Menjadi bermasalah bagi si anak. Pas di saat hendak kembali kepada Allah, kada kawat, tersiksa dalam sakratul maut, sampai mau dibakar oleh Rasulullah itu Alqamah di hadapan kuitannya. Allahu Akbar. Sampai akhirnya ujar kuitannya, aku ridho dengan anakku. Bisa, tercabut rohnya dengan nyaman. Allah setelah mendapatkan ridho daripada kuita. Masya Allah. Jadi beliau ini diantara yang mengangkat derajat beliau menjadi tinggi setinggi-tingginya. Manakibnya dibaca di mana-mana. Ketinggian makomnya luar biasa. Beliau wali, beliau kutub, karena beliau menjadi khadimnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga berbakti dengan kuitan. Allahu Akbar, luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menjadi pelajaran buat kita, beliau ini kan seorang ulama, seorang faqih, ahli dalam segala bidang ilmu. Tapi beliau ini sangat dan amat katuju lawan para ulama. Hormat lawan para ulama. Sekelas beliau, siapapun, artinya yang predikatnya sebagai ulama, sebagai guru, sama dengan beliau hormati, beliau cintai. Beliau berkhidmat dengan siapapun dari mereka para ulama. Nah, ini yang sulit ini. Yang sulit itu yang seperti ini. Padahal beliau ini kan seorang ulama, artinya masing-masing aja kita kan masing-masing. Kamu pada ulama, aku gitu ulama juga. Nah, beliau tuh kalau kayak itu tuh, pada aku ada ulama, kadang ada itu. Kadang menganggap beliau sebagai orang yang ahli di bidang ilmu. Kadang menganggap beliau sebagai ulama, sebagai guru, kadang menganggap. Beliau khidmah, beliau katuju dengan perguruan, dengan para ulama, dengan para asatidz. Hormat beliau, subhanallah. Ini yang perlu ditiru tuh. Ini sesama kaum aja bisa berkelahi, sesama kaum lain. Allahu Akbar. Sesama imam. Imam celeng-celengan mata. Sama imam celeng-celengan apa itu? Nah, jadi ini contoh nih. Ini beliau begitu tawaduknya, rendah hatinya dengan para ulama. Beliau luar biasa. Karena yang dipandang oleh beliau adalah ilmunya tadi itu yang bersambung dengan Sayyidina Muhammad. Memandang ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pandangannya tembus ke hakikat. Namun pandangan dohir saja mungkin aku lebih ahli daripada ini. Maaf ya kalau datang kepada ini. Maaf aku cium tangan dengan ini. Aku lebih tinggi daripada ini. Tapi beliau ada anggapan macam itu. Siapapun ulama, beliau hormat, beliau cium di tangannya. Luar biasa. Katuju lawan ulama. Yang ketiga, beliau ini katuju lawan talibul ilm. Nah itu. Katuju lawan orang yang menuntut ilmu. Jadi katuju orang nang katuju pemajlisan. Orang hadir ke majlis kan menuntut ilmu juga. Nah itu katuju tuh beliau. Kadang dimusuhinya bukan malah anak mana kan anak ke majlis, kayak itu aja hadir ke majlis tuh. Kada usah situ dipengaruhi orang supaya kada jadi ke majlis. Anda ke majlis mana? Ke majlis anak, kalau usah majlis itu, kalau ikan anda ke majlis itu aja. Nah, dihalang-halangi orang. Jangan ke majlis itu aja. Di situ kalau ada barokahnya, macamnya tahu aja barokah itu kayak apa. Kalau ada rahmatnya di situ aja. Padahal banyak badan di situ Haji Rahmat. Dipengaruhi orang, akhirnya anda pulang ke sana kada jadi. Nah itu, kalau boleh kayak itu. Nah beliau ini kada beranggapan seperti itu. Siapapun orangnya yang menjadi talibul ilm, beliau hormat, beliau katuji.
beliau kasih, beliau sayang dengan hubungannya. Allah, ini pelajaran. Iya, segan kita. Ya. Kemudian berikutnya beliau ini K7 dengan kaum du'afa, kaum fuqara. Kalau K7 dengan kelompok sugih itu biasa. K7 dengan simpulan. Ini yang disambat semuanya orang-orang berdari. Mati kalau ada berdari. Nah, yang disambat ini orang-orang yang berduit. Wah itu kawalan gue. Nah itu mulai patokan. Lebih kan kenanya itu Haji Mawar itu bos itu puasa. Oh itu kawan beri itu. Pas bagian kenapa biar dengan Pak Haji Mukhtar itu yang Imam Masjid Baitulnya mana deh? Oh ini biasa mimpin baca Yasin. Bertahu. Terbiasa. Masya Allah terbiasa mendapat. Padahal setiap minggu mendapat terus. Wah itu karena Imam kalau Pak Samlawi Sudirman Samlawi itu Ustadz itu pengurus Masjid Baitur Rahim. Kurang patuh. Ya kenapa itu aja. Oh kainnya dong, ini kainnya banyak di situ kok. Oh kalau itu emang pakaian ulun kayak angkat. Karena kainnya suki itu bawa kainnya kada suki. Aduh kalau diakuinya. Nah itu beliau nggak ada macam itu. Beliau K7 dengan kaum du'afa, kaum fuqara, ya mengumpati akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Rasulullah itu kalau di kiau besaruan siapa yang mengiau ini ya bubuhan si fulan tahu nih kondisinya bukan orang sugih, orang sakit, miskin. Nah, bergegas Rasulullah SAW terdahulu tulang. Sebelum yang lainnya datang, Rasulullah sudah standby di rumah itu. Itu. Ajabahu ijabatan muajjalah. Muajjalahnya langsung bergegas. Orang belum datangan Rasulullah, masukkan. Rasulullah terdahulu datang. Kada balasan. Misalnya kena di situ, mana terang? Nah, sini. Banyak padahal leukannya. Padahal 2 aja leukan tuh. Kanan kiri lah. Aduh. Tapi guru mau ngapain sebelumnya ngajar dulu padah nih. Yang diharap aja ke dampaunya ini. Jadi bismillah aja lillahi ta'ala aja loh nih. Ini memberanikan seorang menyobiannya dia anak barokahnya aja. Gimana keren gitu. Nampin dia merdeka 1, 2, 3, 4 ke sana ada kuburan langsung ke dalam itu. Ke masyarakat barzah. La ilaha illallah. Ya pokoknya lu mana sebutin itu aja ampun dulu tuh harus guru aja. Lu anak barokah nih menjajaki pian. Apabila aja esok na'amaikan. Besok kan terdahulu orang. Padahal kosong aja tuh. Padahal ada amplau terdahulu orang. Nah itu. Coba kalau si pulang ulun hendak mengiapian pulang. Ya di mana? Di Merdeka dulu. Oh Merdeka berapa? 1, 2, 3. Pokoknya 1, 2, 3 ulun semuanya tuh. Wah. 1, 2, 3 ulun semuanya tuh aja. Waduh. Bubuhan itu sewa aja dengan ulun tuh. Oh iya kan? Oh bisa. Nggak ada istilah terperaung tuh kan ada. Bisa. Ujian pilihnya, itu pinggangnya masih sakit itu Pak Ain. Kalau dia udah sehat, udah sehat. Jangan sampai kayak itu. Ya ini beliau mengumpati akhlaknya Rasulullah SAW. K7 lawan kaum fuqara, kaum apa yang lemah itu K7 dibantu sama beliau. Bukan K7 orang-orang yang artinya berilmu, orang yang K7 menuntut ilmu, dengan orang yang lemah beliau K7. Subhanallah, itu beliau. Dan beliau juga notabene sebagai apa ini? Tuan Guru Syekh Saman ini notabene latar belakangnya sebagai apa? Beliau itu ya sebagai ahli syariah.
ahli tariqah, ahli ma'rifah. Oh, sudah semua bidang ilmu dikuasai. Ahli syariat sembahyang jenang kayak apa? Makanya kada diangkat menjadi wali kalau kada ahli ibadah. Coba lihat, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Apa sifatnya para wali tadi itu? Ya, sifatnya itu ya, para wali itu alladzina amanu, mereka itu tangguh dalam keimanannya kepada Allah. Alladzina amanu, tangguh dalam keimanannya kepada Allah. Kada goyah lagi imannya, mantap mantul, mantap bujur. Ya, imannya kepada Allah. Ya, alladzina wa kanu yattaqun, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Oh, Masya Allah, takwa baik dari sisi zahir maupun dari sisi batin. Ya, batinnya ahli ma'rifah kepada Allah. Zahirnya, wah jangan ditanya. Sembahyangnya nang kayak apa, wiridannya nang kayak apa, bacaan Al-Qur'annya nang kayak apa. Ya, dihantuk semuanya itu. Jadi obat semua, jadi pel semua. Namun kita nih, ya Allah, mulai kan anak kepada wali bulan. Waluh ya, mewaluhi orang. Ini sifatnya mereka para aulia Allah. Ya, jadi zahirnya, casingnya ahli ibadah, mesinnya ahli ma'rifah Allah, ahli tariqah. Itu wiridannya itu ketujuh wirid. Karena ujar salah satu wali min auliaillah, Al-Syekh Al-Sayyid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Sigam, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa nang kada berisi wirid, kada katujuh pulang. Sudah kada berisi wirid, kada katujuh pulang. Fahuwa wirdun alias wa'ari. Kada katujuh wiridan, kada berisi wiridan, sudah kada berisi, kada katujuh pulang. Bahwa wirdun ya, sama aja dengan nubuannya itu. La ilaha illallah. Makanya ahli tariqah itu berarti katujuh wirid. Tariqah itu menembus jalan menuju Allah dengan cara berwirid, berzikir. Ini beliau katujuh banget. Dan ahli membidangi dalam tariqah, membidangi dalam ilmu syariah, membidangi dalam ilmu ma'rifah. Allahu Akbar. Kalau sudah begitu, hanya natijahnya, hasilnya tembuslah kepada hakikat. Dapat itu hakikatnya. Amun kitanya hendak hakikat itu dahulu. Hendak hakikat itu dahulu. Syariatnya ada dapat kayak apa itu? Aduh, hendak sampai ke hakikat syariatnya kada dapat lah. Luput dah dia dapat apa-apa. Nah itulah mereka para aulia Allah, dan ini sejarahnya Tuan Guru Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Kemudian nang kayak apa? Tadi hikmahnya sudah, ya, sifat-sifat beliau sudah, ya, kebiasaannya sudah. Sekarang kayak apa kita ini yang kada sejaman dengan beliau, tapi katuju lawan beliau, cintawan beliau, nah kayak apa itu? Dapat apa kita? Nah, dapat apa? Amunnya kita katuju cinta dengan para wali tadi itu, Rasulullah SAW yang menjawab. Ujar Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Yuhsyar, dikumpulakannya almar'u seseorang ma'aman ahab, dengan sesiapa yang ia katujui, yang ia cintai. Artinya apabila kita katuju lawan para wali tadi, katuju lawan para sholihin, katuju lawan para ulama, maka akan diimbayakan dalam bubuhannya, dikumpulkan dengan bubuhannya. Allahu Akbar. Katuju ibadahnya, katuju gawian tariqahnya, katuju akhlaknya, katuju
kepribadiannya, ketujuh ilmunya, kita mengumpatinya meskipun ya jauh kada dapat menyamainya, tapi kita berusaha untuk mengumpatinya. Insya Allah kita akan diumpatkan dengan bubuhannya. Wa man yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'a alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wa salihin. Itu orang-orang yang soleh tadi itu kan kumpul dengan bubuhannya. Kalau kita ketujuh lawan bubuhannya, bubuhan kaum solehin tadi itu. Allah. Ketika ada seseorang Badu itu artinya orang yang primitif dari kampung datang kepada Rasulullah, yang pada saat itu Rasulullah sedang menyampaikan khutbah Jumat. Di stopnya lawan orang tadi. Ya Muhammad, stop dulu, setengah. Orang hendak ketakut lawan biar je. Wah, apa pula Rasulullah berdiam. Tahu ini nih orang kampung, orang pedesaan ini. Karena disaliki, siapa ini kan? Sana, pergi sana. Ada juga diusir oleh Rasulullah. Tahu Rasulullah dihormatinya. Rasulullah ada apa? Mata sa'ah. Nah, tiba-tiba bertakun oleh Rasulullah, mata sa'ah. Bila hari kiamat Rasulullah. Rasulullah lagi khutbah, lagi asyik menyampaikan khutbah. Nah, khutbahnya Rasulullah sampai habak muka kalau khutbah Rasulullah itu semangat tuh nah. Di tengah-tengah semangatnya Rasulullah menyampaikan khutbah. Saikong tadi itu peparak lawan Rasulullah bertakun. Mata sampai bila aja hari kiamat. Kalau orang ditakunkan pulang hari kiamat. Ada jawaban Rasulullah itu menjawab, "Pian sudah berbini kah?" Ada juga. Artinya bertakun tentang kiamat jangan-jangan sebelum berbini. Jangan. Ini ujar Rasulullah, "Mada a'dadtalaha?" Ya, baik kata Rasulullah, sudah ada siap-siaplah sagan hari itu. Ujar Rasulullah, "La ya Rasulullah, ma adadtu bi katsirin min as-salah wa la syab illa an yuhibbullah hibbak." Kata ya Rasulullah, aku ada banyak persiapan je, kecuali dalam hatiku tuh ada dua aja yang aku ketuju aja. Allah lawan pian ya Rasulullah. Itu aja je. Itu aja kan ya Rasulullah. Anta ma'man ahbabta. Kalau begitu ikam akan terkumpul dan orang yang ikam ketujui. Allah. Boleh kayak orang tadi bukan dari situ. Nah, kada langsung duduk aja. Duduk di situ mendengar, ada langsung buka. Boleh dapat jawabannya. Anta ma'aman ahbabta. Ikam akan terkumpul dengan orang yang ikam ketujui. Wah, senang aja. Bebas satu aja. Itu. Masya Allah. Itu rahmatnya Rasulullah SAW. Luar biasa. Jadi kita ketujuh lawan para aulia, lawan kaum salihin, insya Allah terkumpul lagi di sana. Dengan bubuhannya dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicari kita, tahu ini kayak kita katuju lawan tuan guru. Ya, Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Kita katuju lawan beliau karena setiap tahun kita membaca manakibnya. Tahu karena beliau dengan kita, dicarinya kita. Menajar mana kai. Bubuhan pasar pagi berbuat baik rahim. Masya Allah dicarinya kita. Allah Akbar. Ya, bukan dicari kemudian diapakan, ada juga dicari karena ayah babi ikut anakku aja termasuk surga. Masya Allah, baik, Masya Allah, baik masuk surga. Kumpul dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harapan kita. Mungkin sampai ini saja sedikit, tapi barokah insya Allah tertanam di hati kita. Ketujuh lawan kaum solehin, ketujuh lawan para ulia, ketujuh lawan para tuan guru orang-orang yang baik, insya Allah karena taubai dengan bubuhannya dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadini wa ala kulli salih ala man rijal sunnah sallallahu alaihi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binyati qabul hajat insyaallah. Qabul hajat sahibul bait, qabul hajat kibarataan yang ada di sini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وعلى آله وبارك أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع أحمد الآفات وتغفرنا يا الله من جميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها عن الدرجات وتبلغنا من جميع الخيرات في الحياة والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية
والعافية في الجسد والجسد فعلمي وغرة بتقريبا قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعن الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.